Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling yang diberikan langsung oleh dosen kami, yaitu Bu Eli Trisnawati MPD, yang mana menyangkut materi ke-10, yaitu pemahaman peserta didik dalam pembelajaran dan layanan bimbingan dan konseling dengan subtema strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Strategi yang pertama ialah strategi layanan bimbingan dan konseling. Nah, strategi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bimbingan klasikal. Apa itu bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal yaitu pemberian layanan orientasi dan informasi terhadap siswa dan siswi baru yang dihitung bermanfaat bagi mereka sehingga mereka memiliki pengetahuan utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Jadi pertama-tama kali siswa dan siswi masuk ke dalam sekolah, maka mereka diberikan layanan orientasi dan informasi sehingga mereka mengetahui secara utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu untuk menemukan kebutuhan dan minat siswa dalam bimbingan kelompok dan tidak rahasia. Maksudnya ialah bimbingan kelompok ini untuk menemukan kebutuhan siswa dan apa yang dari kebutuhan-kebutuhan siswa dan minat-minat siswa dalam bimbingan kelompok ini. Nah, dan itu tidak dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, ini memiliki beberapa aspek-aspek. Pertama ialah guru BK membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar melalui program remedial teaching. Nah, jika ada siswa yang mengalami kesulitan, maka guru BK membantu siswa tersebut melalui program remedial teaching. Selanjutnya ialah memahami karakteristik siswa yang beragam dan unik. Nah, di sini guru BK harus memahami karakteristik siswa dari berbagai banyak siswa yang beragam karakteristiknya dan karakteristiknya yang unik-unik. Selanjutnya ialah guru BK memberitahukan tentang informasi terkaitnya tentang mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa. Selanjutnya yaitu guru BK memberikan informasi tentang mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif. Selanjutnya ialah menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional maupun moral spiritual atau aspek sosial. Dan yang keempat ialah berkolaborasi atau kerjasama dengan orang tua. Untuk bekerja sama dengan orang tua, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama ialah pihak sekolah dapat memberitahukan tentang kemajuan atau masalah pembelajaran seorang siswa dengan memberikan informasi melalui surat kepada orang tua siswa. Dan selanjutnya ialah meminta orang tua untuk melapor ke sekolah tentang keadaan anaknya atau siswa ketika di rumah menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya. Nah, selanjutnya ialah strategi untuk layanan responsif. Yang pertama ialah konsultasi. Nah, di sini konsultasi memberikan layanan konsultasi terhadap guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah untuk membangun kepemahaman baik yang sama
satu pemahaman, baik guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah untuk menerapkan pelajaran bimbingan konseling yang baik terhadap seorang siswa. Yang kedua ialah konseling individual atau kelompok. Nah, dengan ini siswa akan dibantu untuk mengatasi berbagai masalah yang ia hadapi untuk mengetahui penyebab masalahnya. Dan siswa tersebut diberikan arahan cara untuk memecahkan masalahnya tersebut. Dan bahkan siswa dibimbing untuk mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah, dan kelompok adalah untuk memecahkan suatu masalah secara seksama. Yang ketiga ialah bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya adalah bimbingan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Seperti contoh ada siswa senior dan ada siswa junior. Nah, untuk hal ini seperti contoh siswa senior memberikan arahan ataupun nasihat yang baik terhadap siswa yang junior. Nah, selanjutnya ialah strategi untuk layanan perencanaan individual. Pertama ialah penilaian individual atau kelompok. Dapat dikatakan bahwa konselor membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu yang menyangkut penyampaian tugas-tugas, perkembangannya, atau aspek-aspek pribadi, sosial belajar, dan karir melalui penilaian diri ini. Siswa akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Yang kedua ialah individual or small group advisement. Konselor memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil tentang penilaian dirinya atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir yang diperoleh olehnya. Selanjutnya ialah strategi untuk dukungan sistem. Yang pertama ialah pengembangan profesional. Konselor secara terus-menerus untuk mengupdate keterampilan dan pengetahuannya melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan ilmiah, melanjuti program ke studi yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ialah pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Jalinan kerjasama ini seperti pihak instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi, para ahli dalam bidang tertentu yang terkait. Yang ketiga ialah sarana diperlukan untuk penunjang layanan bimbingan dan konseling, yaitu alat pengumpulan data, baik tes maupun non-tes. Dan selanjutnya ialah alat penyimpanan data, khususnya dalam himpunan data. Selanjutnya ialah kelengkapan penunjang teknis seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu atau alat bantu bimbingan. Selanjutnya ialah pengendalian. Dalam pengendalian program, koordinator sebagai pimpinan lembaga atau unit dalam bimbingan dan konseling hendaknya memiliki sifat-sifat yang baik yang dapat memungkinkan dapat terciptanya sekolah suatu komunikasi yang baik dengan seluruh staf-staf yang ada. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya ini. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.